firman Tuhan, iman akan diuji. Setiap orang imannya pasti akan diuji. Apakah imannya itu kuat atau imannya lemah? Apakah dia rajin ke gereja atau tidak rajin ke gereja? Iman akan diuji. Semua iman akan masuk ke dalam pengujian. Kenapa harus masuk ke dalam pengujian? Untuk membuktikan apakah iman itu memang benar-benar iman. Apakah iman itu benar-benar iman yang murni? Maka iman itu akan diuji. Apakah iman itu saat diuji akan bisa tetap menjadi teladan? Apakah iman itu saat diuji masih nampakkah Yesus di dalam orang itu pada saat dia diuji? Ya, semua akan diuji. Jangan kita pikir kalau rajin ke gereja enggak diuji, diuji. Jangan kita pikir kalau enggak pernah ke gereja enggak diuji, diuji juga. Cuma hanya mereka yang rajin, yang kemungkinan, yang lebih mungkin akan teruji imannya. Yang kurang rajin, apalagi yang tidak pernah ibadah, jarang sekali, itu pasti gagal diuji. Dan yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita adalah apakah kita benar-benar memang beriman seperti tuntutan firman Tuhan. Amin. Itu ya, pemuda imanmu akan diuji. Diuji, ya. Tidak ada iman yang tidak diuji, pasti diuji. Apakah iman itu? Kan begitu sekarang. Apa iman itu? Iman itu apa? Iman itu kasih kita kepada Tuhan. Di dalam iman itu banyak sebenarnya. Kasih kita kepada Tuhan. Iman itu adalah kesabaran. Iman itu adalah kesetiaan kepada Tuhan. Kesabaran kepada Tuhan. Iman itu adalah kekuatan dalam mengikut Tuhan. Iman itu adalah pengharapan. Iman itu adalah kebenaran. Iman itu adalah penguasaan diri, kebaikan, sukacita dan lain-lain sebagainya. Itulah iman. Dan apabila iman itu diuji, apakah kasih kepada Tuhan itu tetap? Banyak orang mengaku beriman kepada Tuhan. Tapi bila imannya itu diuji, apakah dia masih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah dia tetap ibadah dengan sungguh-sungguh? Nah, ini, iman itu termasuk ibadah juga ya. Apakah dia akan tetap berdoa? Apakah dia tetap masih berharap walaupun tidak ada lagi jalan untuk berharap? Apakah dia akan kecewa kalau imannya diuji? Jadi sakiti seseorang, dia kecewa. Dan karena sakit hati itu, dia tidak mau lagi sungguh-sungguh beribadah. Bahkan tidak ibadah lagi. Mungkin sakit yang kita rasa dalam hati. Sakit sekali. Ya, sakit sekali. Apakah masih beriman? Nah, kalau wajah, tadi udah cermin semua kan, cerminnya. Udah polis semua kan. Yang laki-laki, kalau aku gimana dibuat kan, udah. Sisir pun gak laku lagi kalau kayak aku ini semua. Saya gak pernah bilang sama Tanti, belilah sisir khusus untuk saya. Gak pernah. Karena saya udah jarang bersisir. Saya ginikan aja. Udah mantap. Kalau saya ginikan, rusak. Maksud saya begini, rupa wajah ini yang perempuan cantik-cantik semua, laki-laki ganteng. Saya heran orang GBD enggak ada yang jelek, wah. Apalagi GBD berdinding, wah. Apalagi pendetanya, paling ganteng sedunia dipikir Tante ya. Nah, rupa wajah
akan luntur. Cantik-cantik yang perempuan kan, ganteng-ganteng laki-laki. Satu hari luntur. Memang kalau kalian kan wajah kalian masih lagi menanjak-menanjak, naik-naiknya kan, rupanya, cantiknya, sempurnanya begitu. Oke, mungkin usia paling cantik sekali itu ya 20-30 ya, 30. Wah, cantik sekali, ganteng sekali, perkasa sekali, indah sekali, rupawan sekali. Sampai 40, udah mentok. Nggak bisa lagi tambah cantik, udah nggak bisa. Sampai umur 40 tahun udah mentok. Kenapa saya bilang mentok? Karena umur manusia 80 tahun ya, 70-80. Berarti mentoknya rupawan itu di umur 40. Kalau kalian, wah tambah cantik kalian, tambah cantik. Masih, yang lagi-lagi tambah ganteng. Wah, nggak mandi aja kalian, luar biasa. Kalau aku mandi 4 kali satu hari. Rupawan gua dah luntur. Dulu nggak sejelek ini. Dulu waktu umur 40-an, wah rambut belum luntur. Nah, rupawan akan luntur dimakan waktu. Tapi iman jangan luntur, bahkan tidak boleh luntur karena waktu. Amin. Coba raba giginya pakai lidah. Masih utuh? Oh enggak. Ya, kalau tante enggak lagi lah. Udah di atas 40 udah mulai nampak penuaan. Saya lihat di Facebook wajah saya ada garis-garisnya gini. Inilah. Kubandingkan kalian di Facebook, ku tengok foto kalian. Wah, kayak telur. Enggak ada kerut-kerutnya, aku sudah bergaris. Wah. Iya. Di samping bergaris-garis ke atas pun sudah kayak telur. Telur setengah matang. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena wajah memang satu hari bukan hanya luntur, mati. Amin? Ini pasti mati ya. Saya nanti mati. Kalian? Mati. Iya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ke bawah tanah nanti semua ini. Dimakan cacing. Itulah wajah, itulah rupawan. Tapi iman tidak seperti itu. Iman itu abadi. Amin. Iman itu hubungan dengan Allah, itu abadi. Semasa pacaran, aduh, luar biasa. Tengok wajahnya saja hati berbunga-bunga, ya kan? Wah, luar biasa. Lagunya pun, wah, aku di sini, kamu di mana? Kan gitu ya? Kamu di mana? Aku di sini. Kapan kita bisa jumpa? Itu. Setelah berumah tangga, aduh, udah mulai bertengkar. Enggak bertengkar pun, akhirnya pisah. Hubungan antara pacaran sampai kepada jenjang pernikahan, sampai punya anak, punya cucu, punya cicit, sampai punya cecet, ya, pernikahan akan berakhir. Betul? Berakhir, tamat, selesai. Tapi iman tidak seperti itu. Iman kekal, amin. Biar daging kita, tubuh kita nanti semakin lemah, tapi iman semakin kuat. Haleluya. Iman semakin kuat. Enggak ngantuk kalian kan? Kalau ngantuk kalian bukan kuasa karena capek, tapi karena terlalu banyak nengok. Nengok apa? HP. Bolang. Pas bilang Tuhan, maksa. Jangan takut-takuti ya kawan. Nanti lari aku, sembunyi aku sini. Saya tengok matanya ini sudah
mau menakut-nakuti ini. Ya. Aduh, ganjal pakai korek api, buka telinga, ganjal. Jangan terlalu kuat, nanti keluar matanya. Walaupun engkau didandani oleh ahli rias wajah, ahli rias wajah pun mati. Kekuatan manusia sampai umur 40 tahun, masa-masa prima. Setelah itu turun. Iman tidak seperti itu. Amin. Iman tidak seperti itu, ya. Jadi kukatakan kepada kita, jadikan iman kita itu iman yang tetap keberadaannya. Sama seperti emas, tetap keberadaannya. Kenapa? Karena kalau memang dia emas tidak takut api. Emas tidak takut diuji. Karena memang dia telah teruji. Karena dia memang telah terbukti. Maka dia sudah jadi emas karena dia telah melewati pengujian. Laboratorium pengujian, diuji. Dengan panas sekian-sekian derajat. Lalu dikeluarkan. Dia sudah diuji. Jadi kalau diuji lagi, ya begitu hasilnya. Diuji lagi pun begitu. Itulah iman. Amin. Itu iman. Emas akan tetap emas. Kalau memang dia benar-benar emas. Kecuali kalau emas buatan. Buatan palsu. Mari kita lihat kembali ayat yang kita baca tadi. Ayat berapa tadi? 14 ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ya, pekerjaan akan diuji. Tahan uji. Kita hidup di dunia ini mengerjakan satu pekerjaan yang abadi. Apa itu pekerjaan abadi? Itu melayani Tuhan. Amin. Ini nilainya abadi. Abadi. Mengasihi Tuhan. Ini nilainya abadi. Kalau mengasihi sesama, nilainya enggak abadi. Enggak abadi. Secinta apapun kau maju sama istrimu nanti ya, jangan sekarang. Enggak abadi itu. Enggak abadi. Atau engkau mengharapkan nanti Filipus istrimu mengasihi engkau dengan abadi. Tidak bisa abadi. Ada kata-kata nyanyian, biarlah cinta kita abadi. Enggak. Cinta antara manusia dengan manusia enggak ada abadi. Hanya cinta Allah kepada manusia yang abadi. Dan cinta kita kepada Allah yang abadi. Yang lainnya semua tamat. Yang lainnya akan berakhir. Yang lainnya akan selesai. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak akan selesai. Inilah yang mau Tuhan uji. Amin. Amin. Nah, pemuda, siapa yang sudah punya pacar? Angkat tangan. Nggak usah. Karena saya tahu nggak punya pacarnya kalian semua. Yang ku tahu, ya kan beda yang nggak ku tahu kan? Yang ku tahu. Kalau yang nggak ku tahu lebih banyak. Yang ku tahu tentang kalian sedikit sekali. Yang nggak ku tahu lebih banyak. Yang ku tahu nggak ada pacar kalian. Nah, itu yang ku tahu. Yang ku tahu, ya. Nah, gini. Nanti suatu hari kamu dapat pacar ataupun yang sudah punya pacar, ya. Putus. Sehingga aduh sakitnya bukan cuma sampai di hati, sampai ke perut. Langsung ke kamar mandi, aduh. Ya, itu biasanya orang sakit hati bisa sampai ke sakit perut. Kan ini hati, ini perut. Kan dekat kan?
di belakang pembuangan. Iya kan? Enggak pedes pun makanan, kalau udah sakit hati bisa sakit perut. Kenapa begitu? Kata mama. Kenapa begitu? Kata bapak. Aduh, enggak bisa dikatakanlah. Rupa-rupanya putus cinta. Padahal dia sudah kau cintai dan kau harapkan satu hari dialah nanti yang menjadi teman hidupku sampai tua. Ngerti? Sampai tua bangka. Baru diharapkan seminggu, putus. Dipotong orang. Biasanya kalau putus itu tali ya. Hubungan cinta kalian itu, kalian pegang tali, dipegang pacar kalian tali. Itulah hubungan kan? Itulah ibarat hubungan. Datang orang diputuskan sampai gunting. Cek katanya. Putus, dipegang orang lain tali itu. Apakah engkau akan masih beriman? Hah? Imanmu akan diuji dengan putus pacar. Pasar. Ya. Pasar. Ya. Bahasa sini kan, jangan pasar-pasaran kau katanya kan. Masa sini itu bahasa sana. Sini ya, sini Jo. Jangan pasar-pasaran, kau masih muda katanya. Jangan pacaran. Sakitnya. Nah, lalu kalian bilang, Tuhan. Kalian bilang sama Tuhan, Tuhan. Udah 10 kali pacaran Tuhan putus terus. Baru ini aku sungguh-sungguh. Ke-11 kali putus, waduh. Sampai ke perut sakitnya, Cidna Inang, aduh. Engkau diuji. Ya. Kalau ada dulu nyanyian, kalau jatuh cinta, teh kucing rasa coklat katanya. Ya. Lagu Gomblo dulu ya, Gomblo atau Jomblo ya, lupa saya. Itu kurasa teh kucing rasa coklat. Tapi kalau putus cinta, coklat rasa teh kucing. Iya, itu katanya ada dulu lagu begitu. Apakah itu lagu lulus sensor atau tidak saya nggak tahu ya. Ada dulu gitu ya. Nah, jadi kalau putus cinta itu minum teh susu rasa air putih. Kok haus aku terus? Penyakit itu haus terus. Bong semua air semua. Kenapanya kau minum terus? Aduh. Air apa yang kau minum itu? Air es. Kenapa? Biar dingin hatiku. Karena diputus. Apakah kau masih beriman? Gara-gara putus cinta kau harus minum air es 2 tumbas setengah? Beriman, amin. Kalau putus cinta, ganti lagi. Ada orang bilang kalau cari jodoh itu kayak cabut lotre katanya. Kalau belum beruntung cabut lagi. Belum beruntung cabut lagi. Belum beruntung cabut lagi. Jangan cabut terus, udah ubanan deh. Iya. Kayak aku nanti cabut lotre terus. Kalau udah cocok, udah ya. Jangan udah cocok pun dibuang, cabut lagi. Kalian cabut. Kalian pikir dapat 1 juta, dapat terus 2.000. Jelek kali, cuma harganya. Ya. Oke. Iman akan diuji ya, diuji. Banyak sebenarnya di sini saya catat. Tapi nggak usah banyak-banyak, kayaknya udah selesai pun ya. Siapa aku ambil di sini? Banyak ini. Ada iman Judas diuji dengan apa? Uang. Gagal ya, gagal. Iman Musa, ya. Dia diuji imannya 40 tahun di
padang belantara. Ini iman Musa. Iman Abraham diuji, dia harus mempersembahkan Ishak. Dia berhasil, ya. Salomo imannya diuji dengan perempuan. Gagal atau berhasil? Gagal. Nah, apapun yang akan terjadi dalam hidupmu yang engkau tidak suka, itu adalah ujian. Amin. Dan yang kau suka. Jadi iman itu harus bertahan pada waktu kita susah, pada waktu kita menderita. Kalau iman menderita waktu susah, maka pada waktu senang pun iman harus tidak berubah. Tetap dia, tetap. Ada orang hanyut karena susah imannya. Karena susah hidupnya, imannya itu luntur. Kalau kalian pergi ke Kaban Jahe, beli baju, asli katanya, satu merek, yang bermerek, warnanya merah sekali, suka kalian, senangnya hati kalian. Waduh, besok ku pakai ini ke gereja. Wah, kalian pakai di kaca. Rupanya waktu kalian ke gereja itu hujan rintik-rintik lah ya. Kalian pakai. Rupanya kena hujan tangannya. Merah tangan kalian. Gimana kira-kira? Waduh. Wih. Udah merah semua. Senang gak? Waduh. Ini baju palsu ini. Baju saja pun yang harganya mungkin 100.000 kalau luntur, kita susah. Iman kalau luntur harus lebih susah. Jangan nanti kalau iman luntur nggak apa-apa, asal jangan baju merah luntur ya, jangan begitu ya, jangan begitu. Iman lebih mahal dari segalanya, katakan amin. Iman lebih mahal dari segalanya, karena iman adalah hubungan kita dengan Kristus. Hubungan kita dengan Kristus. Paulus pada waktu diuji imannya, dia dimasukkan ke penjara bersama dengan Silas. Wow, dipukuli, diikat tangannya, dipasung, tahu dipasung, diikat pakai rantai tangannya, kakinya. Jadi kalau dia jalan menyeret rantai gitu, kesek. Dia dilarang untuk memberitakan Injil. Nggak luntur imannya, justru di penjara dia nggak bisa cerita kepada orang lain tentang Yesus. Dia bernyanyi, dengan nyanyian itu dia bercerita. Amin. Jadi nggak luntur imannya. Ini nggak kalian hari Minggu nggak ada apa-apa tapi nggak ke gereja. Malam Minggu di mana kawan-kawan kita tidur, mernipi, kita martopaki, dia mernipi. Kita marpala-pala kan, apanya katobi? Uji. Orang itu mana masuk? Yang kawan-kawan kita yang lain asik. Nah, semua kita yang ada di sini besok hadir ibadah, amin ya. Nah, yang enggak datang besok ibadah gagal diuji. Sudah ada tadi masuk SMS kawan? Ada? Besok kita jalan-jalan ke air panas. Wah. Dek, besok kau kubonceng kita mandi air panas. Udah mau kalian tunggu-tunggu di pinggir jalan. Lalu telepon, Dek, kita gagal ke air panas. Kita tetap mandi air panas. Masak di rumah. Terserah kau, Dek.
mau panas sekali atau sedang-sedang, tergantung kau. Kalau nggak ada tempat mau mandi, beli baskom, masuk ke dalam. Itu pun kalian turuti. Wah, abang ini baik sekali. Oh iya bang, kalau gitu nggak ada pengeluarannya. Iya. Itu pun nggak ke gereja. Aduh. Iman apa itu? Iman tahu, iman tempe, ya. Iman tempe. Oke, Tuhan memberkati. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Sampai di sini.